Ya, halo semuanya, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita mau review LCD yang harganya LCD Redmi Note 10 yang harganya 300-an atau berapa ya, lupa saya. Kita coba cek di Shopee ya. Kita belinya dari Shopee. Jadi sebenarnya untuk Note 10s ini kan LCD-nya AMOLED ya, dan harga LCD orinya itu kisaran 900 sampai dengan 1 jutaan. Nah, ini kita coba ngetes harga yang 248.000 ya. Ini barangnya komplit. Ini kita belinya dari Surabaya, Hansel Spare Part. Nah, oke, kita buka dan kita bedakan kira-kira apa. Kalau di Samsung biasanya bezel ya, bezelnya agak tebal dan sebagainya. Dan ini pengiriman penyok. Mudah-mudahan dalamnya masih baik-baik saja. Kita coba buka dulu. Ini kalau menurut saya sih pasti yang pertama membedakan itu yang satu AMOLED, yang satu IPS, sudah pasti ya. Kalau OLED kurang tahu juga sih kalau ini dapatnya OLED. Oke, packingnya rapi ya. Ini barangnya udah nggak ada lagi. Memang kita beli LCD. Jadi ini ngomong-ngomong di sales kita untuk LCD Note 10 nya ini kosong. Dan saya penasaran kalau misalnya, aduh dengkulnya. Saya penasaran kalau misalnya kita beli online itu dapatnya kira-kira gimana ya. Oke, ini dapat LCD-nya. Ini di luar dugaan sih. Oh, tapi enggak sih. Bezel masih hampir mirip-mirip ya. Kita coba tes aja, kita coba buka HP-nya dulu, kemudian kita tes LCD-nya. Kita matikan dulu ya. Kita matikan dulu. Bezelnya ini yang bawah agak tebel yang ini, tapi kalau yang samping udah lumayan ini. Udah lumayan mirip ketebalannya ya. Kita coba buka dulu. Ini kita bukanya pakai Mika supaya tidak terjadi lecet karena fisiknya lumayan bagus sih ini. Kalau pakai yang bahan stainless itu biasanya lecet ya, kasihan ke usernya kalau ininya lecet. Padahal kan ini produknya masih tergolong agak baru. Oke, sudah dibuka. Oke, nyala ya Redmi. Dan untuk kepadatan gambarnya udah tentu beda ya. Ini kalau di kamera sini mungkin hampir sama atau mirip-mirip, tapi kalau dilihat dari kenyataannya itu ya sudah pasti beda lah. Yang satu yang ori AMOLED yang harga 900-an kalau nggak 1 jutaan, yang satu IPS. Oke, ini untuk polanya juga udah kita tahu. Dan pentolan yang di tengah ini di kamera ini kayak lebih besar sih. Kontras nyala, bezel agak tebal sedikit tapi. Sekarang kita coba pasang. Setelah kita pasang akan kita lihat presisinya seperti apa ya. Nanti presisi banget atau enggak di ininya. Kan kadang-kadang itu LCD lebih tebal atau lebih ini lebih tipis. Kalau di Samsung ya, kalau di sini kita kurang tahu AMOLED-nya seperti apa, kualitasnya kalau di Xiaomi. Kita coba bedakan ya. Ini yang penting nyala dulu.
pengetesannya. Jadi dosbook penyok tadi nggak apa-apa. Ini kita buka LCD-nya dan akan kita ganti LCD-nya ya. Oke, LCD udah kita lepas ya. Dan ini perbedaan fisiknya. Oh, kameranya podo sih gini. Kamera sama besarnya ya. Cuma ini kelihatan agak besar itu karena bezelnya ini agak tebal sedikit. Mudah-mudahan ini terlihat di kamera kita ya. Nih, perbedaannya yang signifikan. Bezel. Kalau kita tunjukkan seperti ini. Sebentar, kita bikin mode manual dulu. Nah, ini fokusnya bisa dibikin manual. Teman-teman bisa bedakan yang mana yang ori? Ya, yang ini yang ori, yang ini yang KW. Jadi kalau dilihat AMOLED kayak gitu ya, bedanya layar AMOLED sama ini. Kok angel mentok fokusnya? Nah, AMOLED kayak agak keputih-putihan atau kebiru-biruan, kecoklat-coklatan. Dan untuk ketipisannya nyaris sama ya, nyaris sama tapi lebih tipis yang AMOLED. Untuk bezelnya bisa dilihat, ini bezel sampai dengan sekian di sini dan ini bezelnya segini. Bezelnya tentu lebih tipis yang AMOLED, kemudian yang di pinggir juga segitu. Nah, bezel yang di pinggir tapi hampir sama sih, untuk yang atas itu hampir sama, tapi lebih tipis yang ori tentunya ya, tapi lumayan bagus lah. Ini kan segini, ini segini. Oke, ini lanjut kita pasang aja ya. Lanjut kita pasang. Kira-kira ketebalannya seperti apa? Kita coba tes sedikit lah ya. Mudah-mudahan nggak jomplang-jomplang banget sih perbedaannya, mudah-mudahan. Harusnya presisi sih ya. Agak muncul sedikit. Kayaknya agak muncul sedikit ini nanti. Tapi overall masih oke sih. Oke, lanjut kita pasang dulu ya. Kita pasang, nanti kita tunggu sampai kering dan kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita coba nyalakan ya. Udah nyala. Di sini kita bisa lihat tingkat kepresisiannya. Untuk kepresisiannya ini lumayan oke sih menurut saya. Walaupun agak timbul sedikit tapi masih worth it banget. Ini tingkat kepresisiannya sebelah sini. Masih oke, nggak terlalu seperti KW-nya Samsung ya. Kalau KW-nya Samsung itu udah kelihatan banget. Untuk tampilan gambarnya atau LCD-nya itu ya pasti berbeda lah. Kayak ada IPS, kayak hampir mirip-mirip Infinix sih kalau kata saya ya. Mirip-mirip kayak LCD Infinix. Udah nggak kayak ini lagi. Coba kita buka ini. Jadi seperti ini. Kalau untuk awam ini mungkin nggak begitu berpengaruh sih. Ya, untuk kamera masih sama saja, tapi kalau untuk kameranya kayak nggak presisi sebelumnya ya. Kelihatan kayak gimana gitu.
Oke, jadi ini kalau untuk penilaian ya, untuk kerapiannya menurut saya masih dibilang dari 100 itu masih sekitar 85 sampai 90. Jadi bisa tergolong lumayan rapi. Tapi kalau untuk masalah gambar dari 1 sampai 100 kita ada di, kalau gambar di sekitar 70-an ini ya, gambar untuk kecerahan gambarnya. Oke. Untuk nilai gambarnya. Tapi kalau untuk nilai bezelnya, ini bezelnya kalau yang ori itu kayak lebih tipis, sebelah sini juga lebih tipis, ini lebih tipis. Kalau bezel ini kita kasih nilai 75 sampai 80 aja. Oke. Jadi teman-teman bisa simpulkan ya, itu penilaian kita. Tapi kalau untuk dijual lagi masih worth it banget sih. Ini kelihatannya kalau nggak terlalu jeli nggak kelihatan ya. Kalau untuk dipakai sendiri udah pasti, kalau kita pasti sarankan yang ori. Harganya sekitar 900 ribuan kalau yang ori copotan ya. Di VIP spare part biasanya. Oke lah, jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Mohon maaf bila salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye. Thank you guys. Yes.